memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah, sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah, yang sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia
jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku.
Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam pembinaan keluarga Kristen yang pada hari ini kita angkat satu topik, yaitu keluarga idaman, keluarga yang didambakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama membaca satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita membaca Alkitab di dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru, maka kita menemukan tokoh-tokoh Alkitab beserta dengan keluarganya yang memiliki banyak sekali kelebihan sekaligus banyak sekali kekurangan. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak sedikit orang-orang Kristen bertanya kepada hamba Tuhan dan juga bertanya kepada dirinya, sebetulnya apa dan siapakah keluarga idaman dan keluarga yang didambakan sebagai contoh di dalam Alkitab. Tentu saja saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab tidak ada keluarga yang sempurna 100%. Demikian juga pada hari ini saudara, kita akan mempelajari dan juga menyelidiki tentang keluarga idaman yang dicatat di dalam Alkitab. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam tradisi gereja, biasanya orang-orang Kristen memakai atau mengambil contoh keluarga idaman atau keluarga yang ideal, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Nah, keluarga Yusuf dan Maria ini dikenal dalam tradisi gereja disebut dengan keluarga kudus atau keluarga Nazaret. Kenapa saudara-saudara banyak orang yang mengambil keluarga Nazaret, yaitu keluarga Yusuf dan Maria, sebagai teladan keluarga ideal dan keluarga yang didambakan? Alasannya sederhana, saudara. Yang pertama yaitu karena keluarga Nazaret dianggap memiliki cinta kasih yang begitu nyata di antara suami istri dan juga di antara orang tua dan anak. Cinta kasih mereka wujudkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun alasan yang kedua mengapa keluarga Nazaret ini disebut dengan keluarga idaman dan keluarga yang didambakan, karena di tengah-tengah keluarga Nazaret ini hadir seorang pribadi, yaitu anak mereka yang bernama Yesus. Namun sayangnya saudara, keluarga Nazaret yang merupakan keluarga idaman dan yang didambakan, di dalam Alkitab itu memberi keterangan atau dicatat itu sangat sedikit sekali, bahkan sangat minim sekali. Alkitab hanya dari dalam permulaan Injil Matius dan Injil Lukas saja yang mencatat kehidupan secara singkat keluarga Nazaret. Sehingga saudara, sedikit banyak kita akan mengalami kesulitan untuk menggali lebih dalam keluarga Nazaret ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun saudara-saudara, kita bersyukur selain kita memiliki Alkitab yang memberi informasi catatan yang singkat tentang kehidupan keluarga Nazaret, kita juga akan menggali informasi dari kebiasaan dan juga kehidupan keluarga-keluarga masyarakat Yahudi pada waktu itu. Oleh sebab itu saya mengajak saudara-saudara kita belajar bersama-sama tentang keluarga idaman, keluarga yang didambakan dari keluarga Nazaret ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tokoh yang pertama yang akan kita pelajari dari keluarga Nazaret ini adalah tokoh Yusuf. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius menampilkan pribadi Yusuf sebagai tokoh utama di dalam kisah kehidupan keluarga Nazaret ini. Sedangkan di dalam Injil Lukas, tokoh yang begitu ditonjolkan adalah pribadi Maria.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat pribadi atau tokoh pertama, yaitu Yusuf sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai suami di dalam keluarga Nazaret. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa tokoh Yusuf itu begitu ditonjolkan di dalam Injil Matius, itu terbukti pada waktu berita tentang kelahiran Yesus itu disampaikan kepada Yusuf di dalam Injil Matius. Selain itu juga Yusuf diperintahkan untuk mengambil Maria, tunangannya, sebagai pasangannya. Kemudian Yusuf juga yang mendapat perintah dari malaikat untuk membawa keluarganya meninggalkan Nazaret untuk pergi ke Mesir. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi di sini kita melihat bagaimana Yusuf adalah seorang tokoh yang begitu penting dalam sorotan Injil Matius. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat dua hal. Yang pertama, bahwa Yusuf itu yang diceritakan di dalam Injil Matius adalah satu pribadi yang memiliki ketulusan hati dan dia tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum ketika ketahuan ia sudah mengandung. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu tradisi di dalam masyarakat orang Yahudi, sebuah peraturan, yaitu apabila seorang wanita yang sedang bertunangan dan ketahuan ia sudah mengandung di luar nikah, maka hukumannya adalah hukuman mati. Wanita itu harus dirajam, dibunuh, saudara-saudara, karena dianggap melanggar kesusilaan pada waktu itu. Tetapi saudara, peraturan hukum rajam atau hukum mati bagi wanita yang sudah bertunangan lalu mengandung di luar nikah, pada abad pertama ternyata pemerintah kerajaan Romawi melarang untuk hal itu dilakukan. Walaupun aturan itu masih ada dalam tradisi Yahudi. Tapi sekali lagi, pemerintah Romawi melarang untuk dilakukannya. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yusuf harus mencari solusi bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini. Satu-satunya cara yaitu Yusuf berkeinginan untuk menceraikan Maria. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan di dalam Alkitab Injil Matius, Yusuf berencana menceraikan Maria dengan cara diam-diam, tidak di muka umum. Karena apa? Dikatakan dia tidak mau mencemarkan nama baik dari Maria. Oleh sebab itu dikatakan dia berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Disinilah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Walaupun bagi Yusuf, dia memiliki masalah dengan pasangannya Maria, tetapi dia tetap menjaga nama baik dari Maria. Disinilah ketulusan hati daripada Yusuf. Dia tidak ingin menjelek-jelekan orang lain ketika orang itu bermasalah dengan kehidupannya. Apalagi terhadap pasangannya sendiri. Kemudian saudara, di dalam Injil Matius dicatat bagaimana Yusuf sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga adalah satu pribadi yang sangat-sangat bertanggung jawab. Hal ini nampak saudara dari sikap Yusuf ketika diperintah oleh malaikat untuk membawa Maria dan bayi Yesus meninggalkan Bethlehem. Karena ada satu ancaman yang besar atas kehidupan keluarga mereka untuk segera mengungsi ke Mesir. Saudara, terlihat sekali Yusuf sebagai pribadi, suami, dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Dia melindungi keluarganya, menjaga keselamatan keluarganya. Dan dikatakan dia segera meninggalkan Bethlehem dan pergi ke tanah Mesir. Dia tidak menunda-nunda waktu. Dia melakukan tidak tunggu besok, tunggu lusa, tunggu minggu depan. Tapi saat itu juga ketika mendengar perintah Tuhan, dia menyelamatkan keluarganya. Dia bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya sehingga ia meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Mesir. Tahukah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu itu Yusuf harus membawa istri dan anaknya menempuh jarak kurang lebih 250 km
tetapi sekali lagi Yusuf tetap bertanggung jawab atas keluarganya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai para suami, kita sebagai kepala rumah tangga, kita bertanggung jawab penuh terhadap keluarga kita, keamanan keluarga kita, kehidupan keluarga kita, keberlangsungan masa depan keluarga kita. Maka kita sebagai suami-suami harus memiliki tanggung jawab. Jangan tanggung jawab itu kita limpahkan ke istri kita. Jangan tanggung jawab itu kita limpahkan ke anak kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun pergumulan kita, kita sebagai suami dipanggil sebagai kepala rumah tangga. Kita memiliki tanggung jawab terhadap keluarga kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan kepada tokoh yang kedua, yaitu tokoh Maria. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga idaman, keluarga yang didambakan, kita mensoroti dari keluarga Nazaret. Dan tokoh yang kedua yang akan kita pelajari, yaitu Maria. Saudara, berbeda dengan Injil Matius yang begitu memfokuskan kepada Yusuf, maka di dalam Injil Lukas yang menjadi sorotan dan yang menjadi tokoh utama dalam catatan Lukas, yaitu pribadi Maria. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Maria adalah seorang istri sekaligus pendamping yang setia. Di dalam Injil Lukas kita melihat bagaimana berita tentang kelahiran atau akan dilahirkannya Yesus Kristus itu disampaikan kepada Maria. Bagaimana Maria mendapat kunjungan dari malaikat Gabriel untuk mendapat warta gembira. Dan juga kita melihat bagaimana peran Maria yang dicatat dalam Injil Lukas begitu nyata. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menarik sekali kalau kita soroti di dalam Injil Matius yang kita katakan Yusuf sebagai tokoh utama, di situ keluarga Nazaret menghadapi begitu hebatnya pergumulan, begitu hebatnya ancaman, dan begitu hebatnya bahaya yang dihadapi. Tetapi dalam Injil Matius dicatat tokoh yang berperan dan bertanggung jawab pada waktu itu adalah Yusuf. Nah, sebaliknya saudara-saudara, ketika kita melihat Injil Lukas, tidak kalah hebat pada waktu itu. Karena apa? Pada waktu Maria sedang mengandung, maka pemerintah Romawi mengeluarkan satu sensus, yaitu mereka harus pergi ke daerah mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri. Nah, saudara, di sini nampak jelas sekali keberadaan Maria sebagai pendamping dari Yusuf. Ketika Yusuf harus bertanggung jawab menghadapi segala masalah yang dihadapi oleh keluarganya, Maria sebagai istri sekaligus sebagai pendamping yang setia, menemani, memberikan semangat, mendorong, memberi motivasi kepada suaminya agar tetap tegar menghadapi masalah yang ada. Maria tidak membiarkan Yusuf menghadapi persoalan seorang diri di dalam keluarga, tetapi Maria sebagai istri dan pendamping dengan setia mendampingi suami tercinta, bersama-sama menghadapi kesulitan hidup, bersama-sama menghadapi persoalan yang mereka hadapi. Saudara, seakan-akan Maria mengatakan kepada Yusuf, masalahmu adalah masalahku, kesulitanmu adalah kesulitanku. Persoalan yang kita hadapi dalam keluarga kita, bukan saja engkau hadapi seorang diri, tetapi ada aku, Maria istrimu, yang akan mendampingi engkau. Kita seia sekata. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Maria sebagai istri adalah seorang pendamping, pemotivator, dan juga yang memberi semangat kepada Yusuf, suaminya. Saudara, ada satu kalimat bijak yang mengatakan, di balik kesuksesan seorang suami, semua itu ada seorang istri yang kuat, yang mendukung, memotivasi, dan mendorong suaminya
untuk menjadi sukses. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu terakhir ini kita ketahui bahwa dunia dilanda dengan pandemi COVID-19. Khususnya saudara-saudara di Jawa Barat dan teristimewa di Kota Bandung. Saudara, dengan adanya pandemi COVID-19, sebetulnya ada nilai positif dan negatif. Maksudnya adalah memiliki nilai positif dan negatif di tengah-tengah keluarga dan kehidupan masyarakat di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Tahukah saudara, selama masa COVID-19 yang melanda dunia, khususnya juga melanda Kota Bandung, ternyata saudara, itu mendatangkan nilai yang positif di mana keluarga-keluarga dan juga termasuk keluarga Kristen yang dahulunya tidak bisa berkumpul bersama, tidak bisa beribadah bersama, tidak bisa bermain bersama, tapi dengan adanya pandemi COVID-19, keluarga itu bisa berkumpul, bisa beribadah bersama, bisa makan bersama, bisa main bersama di dalam keluarga. Itu nilai positifnya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah nilai positif itu, ternyata pengaruh dari pandemi COVID-19 bagi keluarga memiliki nilai negatif. Saudara, dari catatan yang saya baca, khususnya mengenai kehidupan keluarga masyarakat di Kota Bandung. Tahukah saudara, angka perceraian di masa pandemi COVID-19 ini begitu meningkat. Yang awalnya pada waktu bulan Maret 2020, angka perceraian itu tidak begitu melonjak. Kemudian ketika bulan April 2020, pendaftaran angka perceraian di KUA itu mulai menurun, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Pada bulan Juni, bulan lalu, angka yang mendaftar menggugat perceraian itu naik begitu drastis. Dan tahukah saudara, bulan Juni dalam 1 bulan yang mendaftarkan diri menggugat perceraian dalam keluarga dicatat hampir 700 lebih di KUA. Saudara, hal ini sangat begitu disayangkan. Dan ketika diselidiki dan disinyalir, mengapa mereka dalam masa COVID-19 ini menuntut perceraian. Dan disinyalir motif mereka yang paling tinggi adalah masalah ekonomi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu dalam masa pandemi COVID-19, ekonomi begitu susah. Sementara suami-suami bekerja dan juga perekonomian begitu banyak menghadapi tantangan. Mungkin ada suami mereka yang di PHK, mungkin ada suami mereka yang tidak bisa menghasilkan keuangan lagi, sehingga istri mereka tidak puas akan hal itu. Tuntutan begitu tinggi. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ketika keluarga ini menghadapi persoalan, ketika sang suami ingin banting tulang mencari nafkah di masa yang sulit ini, sayang 1000 kali sayang. Istri yang seharusnya menjadi pendamping, penolong, yang memberi motivasi, kekuatan, tetapi tidak berfungsi dengan baik. Tidak sedikit istri yang merongrong untuk dipenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa masa-masa ini adalah masalah yang sulit, termasuk dalam hal masalah ekonomi. Khususnya kita sebagai keluarga Kristen, sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari, baik Yusuf maupun Maria. Yusuf sebagai suami di tengah kesulitan hidup, dia tetap bertanggung jawab untuk memperhatikan dan melindungi keluarganya. Namun juga Maria sebagai istri, seharusnya bukan merongrong, menteror, menekan suami, tetapi Maria berperan sebagai orang yang mendampingi. Demikian juga kita sebagai istri Kristen, seharusnya mendampingi suami kita, memberi kekuatan ketika suami kita menghadapi masalah, khususnya juga termasuk masalah ekonomi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
kita bisa melihat bagaimana suami istri dari keluarga Nazaret berfungsi begitu indahnya, begitu baiknya. Biarlah itu juga menjadi cerminan buat kita, para suami, para istri. Supaya kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, memperhatikan dan berjuang untuk keluarga kita. Dan juga bagi istri-istri. Supaya kita menjadi pendamping, penguat, penolong bagi pasangan kita. Suami istri sama-sama menghadapi kesulitan hidup yang kita hadapi pada saat ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan bagaimana keluarga Nazaret ini menjadi keluarga idaman, keluarga yang didambakan. Khususnya peran mereka sebagai orang tua Kristen, orang tua yang mendidik anaknya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau tadi kita melihat bagaimana keluarga Nazaret, khususnya peran daripada Yusuf sebagai suami yang bertanggung jawab, dan juga peran dari Maria sebagai istri yang mendampingi dalam suka maupun duka dalam kehidupan suaminya. Maka saat ini kita akan melihat kelanjutannya, yaitu bagaimana peran daripada keluarga Nazaret, khususnya Yusuf dan Maria, sebagai orang tua dari Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab tidak mencatat kehidupan daripada Yesus, khususnya masa kanak-kanak Yesus. Walaupun dalam Alkitab mencatat masa remaja Yesus yang berusia 12 tahun, tetapi sejak Yesus sebelum usia 12 tahun, Alkitab sama sekali silent period, tidak mencatat sama sekali kisah kehidupan Yesus pada masa kecil. Lalu saudara-saudara, bagaimana kita bisa tahu kira-kira bagaimana peran Yusuf dan Maria sebagai orang tua daripada Yesus? Apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria sebagai orang tua? Sejauh mana peran mereka sebagai orang tua atas kehidupan Yesus pada waktu masih kecil? Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ingin melihat bagaimana peran Yusuf dan Maria sebagai orang tua, walaupun tidak ada di dalam Alkitab, tetapi kita setidak-tidaknya mendapat informasi tentang peran orang tua Yahudi di dalam pendidikan dan perhatian mereka terhadap anak-anaknya. Dan salah satu cara kita mengetahui dan mendapat informasi sebetulnya bagaimana peran Yusuf dan Maria sebagai orang tua, yaitu dengan cara merekonstruksinya atau membangun informasi dengan membandingkan kehidupan dan kebiasaan keluarga Yahudi pada zaman itu, sehingga kita bisa sedikit banyak mendapat informasi dan ingin membangun kehidupan keluarga Nazaret sebagai salah satu keluarga Yahudi pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana peran mereka sebagai orang tua Yahudi terhadap anak-anak mereka. Saudara, yang pertama, peneliti banyak yang mengatakan bahwa kehidupan keluarga Yahudi dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak pernah dilepaskan dari sisi keagamaan. Artinya apa? Keluarga Nazaret sebagai salah satu keluarga Yahudi adalah keluarga yang memperhatikan, yang hidup dan taat di dalam beragama. Masyarakat Yahudi dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam bertani, beternak, tidak pernah melepaskan sedikit pun kehidupan mereka terhadap kehidupan beragama. Tadi saya katakan bahwa Yusuf dan Maria sebagai keluarga Nazaret, salah satu keluarga Yahudi, itu pun tidak pernah melepaskan kehidupan keagamaan mereka dari kehidupan sehari-hari.
Di sini bukan berarti mereka menjadi orang yang fanatik, bukan berarti menjadi orang yang picik dalam pemikiran, bukan juga berarti mereka adalah orang yang sempit di dalam beragama. Namun saudara-saudara, sebagai keluarga Yahudi, keluarga Nazaret ini melakukan kegiatan dan peristiwa kehidupan mereka sehari-hari tidak pernah dipisahkan atau dilepaskan dari satu keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Ini yang dimaksud bahwa keluarga Nazaret adalah keluarga yang taat beragama. Yaitu sekali lagi, kehidupan mereka, sehari-hari kehidupan mereka, mereka punya keyakinan bahwa itu tidak bisa dilepaskan dari satu keyakinan bahwa Allah selalu menyertai mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat begitu indahnya sebagai orang tua membangun kehidupan keluarga dengan cara memperhatikan dan taat dalam kehidupan beragama. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang tua, Yusuf dan Maria juga sangat memperhatikan dan memperdulikan pendidikan agama di dalam keluarganya. Khususnya bagaimana sebagai orang tua mereka begitu memperhatikan dan menanam benih yang baik, yaitu pendidikan agama Yahudi kepada Yesus yang masih kecil. Saudara, dalam Tuhan Yesus, kebiasaan orang Yahudi yaitu mereka adalah orang yang hidup di dalam doa. Yang pertama, kehidupan keluarga Nazaret adalah keluarga yang berdoa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masyarakat Yahudi khususnya di dalam kehidupan berkeluarga, sejak kecil seorang anak Yahudi dalam keluarga, termasuk juga Yesus, dilatih, dididik untuk benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Bukan saja mengenal Tuhan, tetapi mereka sejak kecil sudah dilatih untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Yahudi itu percaya bahwa ketika seorang anak itu lahir, dia berdoa. Ketika seorang anak itu bertumbuh dewasa, dia berdoa. Bahkan saudara, sampai seorang Yahudi itu akan meninggal dunia, dia juga berdoa. Sehingga bisa disimpulkan sebagai orang Yahudi, kehidupan mereka sejak lahir, bertumbuh dewasa, sampai meninggal dunia, tidak pernah dilepas dari kehidupan doa. Setiap saat, setiap waktu, seorang Yahudi tidak pernah lepas dari doa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam catatan Alkitab kita melihat bagaimana kehidupan Yesus setelah dewasa. Di dalam seluruh pelayanan dan kehidupan Yesus, Alkitab begitu nyata sekali mencatat bahwa Yesus memiliki satu kebiasaan yang luar biasa di dalam doa. Dalam seluruh peristiwa kehidupan Yesus tidak pernah lepas Yesus senantiasa berdoa. Walaupun saudara mengatakan, ya, Yesus itu kan Allah, dia Tuhan. Tentu dia berdoa kepada Bapa di sorga sebagai anak Allah. Tetapi jangan lupa, Yesus juga adalah manusia. Sedikit banyak peran orang tua mereka mendidik Yesus pada waktu kecil untuk senantiasa berdoa, itu menjadi satu hal yang penting sekali, menjadi habit, kebiasaan dalam kehidupan Yesus. Sehingga sejak kecil Yesus ditanam untuk mengenal Allah dan senantiasa rajin berdoa. Kebiasaan itu akhirnya dibawa sampai Tuhan Yesus menjadi dewasa. Sehingga hari-hari kehidupan Yesus tidak pernah lepas dari kehidupan berdoa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Yahudi juga memiliki kebiasaan. Setiap pagi ketika dia bangun tidur, dia akan mengajak keluarganya menaikkan doa syukur sekaligus doa berkat, memohon Tuhan memberkati, memelihara kehidupan mereka.
Mereka terus sekeluarga memuji Tuhan. Jadi saudara, sebagai orang tua Yahudi, Yusuf dan Maria, keluarga Nazaret ini adalah keluarga yang menekankan kehidupan doa, dan itu ditanamkan kepada Yesus sejak masa kecilnya. Yang kedua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan saja di dalam kehidupan doa. Kebiasaan keluarga Yahudi adalah keluarga yang berusaha untuk mendengar, belajar, dan memahami, serta berusaha untuk mentaati firman Tuhan. Saudara, sebagai orang Yahudi punya kebiasaan, mereka menghadiri ke tempat-tempat ibadah, khususnya di sinagog. Mereka hadir di sana mendengarkan firman Tuhan. Di sinagog mereka belajar firman Tuhan yang diuraikan oleh para rabi-rabi di sinagog mereka masing-masing. Tetapi saudara, ada satu kebiasaan keluarga Yahudi ataupun masyarakat Yahudi, mereka sebetulnya pada waktu mendengarkan firman Tuhan yang diuraikan, mereka bukan hanya saja mendengar, tetapi setiap ayat yang dibacakan oleh rabi itu, maka orang Yahudi berusaha untuk menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan itu. Mereka berusaha untuk menghafal dan mengingat ayat-ayat firman Tuhan yang dibacakan oleh para rabi. Mengapa mereka melakukan hal itu? Sederhana, saudara. Karena pada waktu itu belum ada percetakan, sehingga kitab-kitab suci itu dicatat sedemikian rupa, kemudian disimpan di satu gulungan, dan pada waktu itu nilai daripada kitab suci itu sangat berharga sekali. Dan pada waktu itu, saudara-saudara, tidak semua keluarga Yahudi memiliki kitab suci. Kitab suci itu dalam sebuah gulungan harus disimpan di tempat ibadah. Kitab suci dalam gulungan itu harus disimpan di sinagog. Oleh sebab itu, karena kitab suci itu begitu bernilai dan begitu mahal, dan keluarga-keluarga Yahudi tidak memilikinya, mau tidak mau mereka dituntut untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan yang dibacakan oleh rabi. Sehingga saudara, sebagai orang tua daripada Yesus, setidak-tidaknya Yusuf ataupun Maria menghafal firman Tuhan. Bukan hanya dihafal, malah ia juga mengajarkan kepada Yesus yang waktu kecil itu untuk mengingat-ingat akan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga bisa melihat bagaimana di dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus dewasa, dan di dalam pelayanan Tuhan Yesus, firman Tuhan itu begitu mendarah daging di dalam ingatan, di dalam kehidupan daripada Yesus. Saudara mungkin masih ingat ketika Yesus dicobai oleh iblis. Apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan untuk melawan godaan iblis itu tidak lain tidak bukan, ia mengambil dan mengutip kebenaran-kebenaran dari ayat-ayat firman Tuhan. Walaupun kita katakan, ya Yesus adalah Allah, dia tahu firman Tuhan dalam perjanjian lama. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dia juga adalah manusia. Sedikit banyak peran orang tua mereka yang menanamkan ingat-ingatan akan firman Tuhan kepada Yesus sejak masa kecilnya. Itu mendarah daging. Itu menjadi ingat-ingatan yang baik buat Yesus. Sejak kecil sampai Yesus dewasa, firman Tuhan terus ditanamkan oleh orang tua mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang tua Kristen, sebagai keluarga Kristen, apa yang kita tanamkan? Apa yang kita berikan kepada anak-anak kita? Mungkin kita akan katakan, ya nanti aku akan memberikan harta kepada anakku. Itu hal yang baik. Aku menyiapkan rumah buat anakku. Itu hal yang baik. Aku akan memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anakku. Itu baik. Tapi bagaimana peran kita
sebagai orang tua Kristen? Sudahkah kita juga menanamkan pendidikan iman Kristen kepada anak-anak kita? Sudahkah kita menanamkan sikap berdoa kepada anak-anak kita? Sudahkah kita mengajak juga anak-anak kita dan menanamkan kebenaran firman Tuhan menjadi fondasi dan dasar kehidupan mereka? Saudara, permisi tanya, kita sebagai orang tua, apa yang kita doakan buat anak-anak kita? Mungkin kita mengatakan sebagai orang tua, aku mendoakan supaya anakku bisa berhasil, menjadi orang yang sukses, berhasil dalam studi, berhasil dalam karier. Itu hal yang baik, Bapak Ibu. Tetapi kenyataan hidup tidak selamanya anak kita hidupnya akan mulus tanpa masalah. Sewaktu-waktu anak kita juga bisa menghadapi persoalan hidup. Saudara, adakah kita menanamkan iman, menanamkan firman Tuhan kepada anak-anak kita? Yaitu kita memiliki Yesus Kristus. Anak-anak kita ajarkan untuk bersandar kepada Tuhan Yesus di dalam segala persoalan hidupnya. Anak-anak kita doakan menjadi pribadi yang kuat di dalam segala pergumulan hidupnya. Anak-anak kita menjadi orang yang tidak lupa kepada Tuhan ketika menghadapi kehidupan mereka. Baik suka dan duka, mereka tidak lupa kepada Tuhan dan tidak lupa akan firman Tuhan. Apakah anak-anak kita tanam untuk lebih mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama? Bukan semata hidup untuk dirinya sendiri. Bukan semata-mata hidup berfokus kepada dirinya sendiri. Ketika mereka diberkati oleh Tuhan, apakah mereka juga menjadi orang yang menyalurkan berkat bagi orang lain? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita belajar dari keluarga Nazaret. Keluarga yang dikatakan keluarga idaman, keluarga yang didambakan. Hari ini kita belajar melihat bagaimana peran daripada anggota keluarga Nazaret ini yang begitu indah. Yusuf sebagai suami yang tulus dan penuh tanggung jawab terhadap keluarganya. Bagaimana kita juga melihat Maria sebagai istri sekaligus pendamping yang setia bagi suaminya. Dan juga kita melihat bagaimana peran mereka sebagai orang tua. Kehidupan mereka sendiri adalah kehidupan yang hidup di dalam Tuhan dan takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Mereka juga sebagai orang tua menaruh pendidikan iman kepada anak mereka. Mereka menaruh kehidupan berdoa, sekaligus mereka juga adalah orang yang berdoa. Mereka adalah orang yang bertumbuh, yang ingat-ingatan akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mereka ajarkan juga kepada Yesus yang masih kecil itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keluarga Nazaret, keluarga idaman, keluarga yang didambakan. Seolah-olah keluarga ini begitu indah sekali. Namun tahukah saudara, keluarga Nazaret bukanlah keluarga yang sempurna. Ternyata di dalam Alkitab mencatat bahwa keluarga Nazaret juga memiliki persoalannya sendiri. Keluarga Nazaret, keluarga yang tidak lepas dari masalah. Dan akan kita pelajari pada pertemuan kita yang berikutnya. Bagaimana keluarga Nazaret ini menghadapi permasalahan, bagaimana solusi yang mereka cari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur di dalam pembinaan keluarga Kristen hari ini. Biarlah kita boleh dikuatkan kembali sebagai keluarga Kristen, sebagai pribadi-pribadi, sebagai anggota keluarga Kristen, kita boleh berfungsi dan berperan sebagai mana mestinya. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur memiliki keluarga. Kami bersyukur memiliki orang tua. Kami bersyukur memiliki pasangan. Kami bersyukur memiliki saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan menguatkan kami
sebagai keluarga-keluarga Kristen. Tuhan, kami bukanlah keluarga yang sempurna, sebab kami adalah pribadi-pribadi yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, Tuhan, kami ingin belajar dari firman Tuhan, bagaimana seharusnya hidup kami, peran kami, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, di tengah-tengah keluarga kami, dan peran kami sebagai anak. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, dan Tuhan pimpin keluarga kami. Khususnya dalam masa yang sulit ini, biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang bersandar kepada Tuhan, keluarga yang mendapat kekuatan dari firman Tuhan, keluarga yang senantiasa berdoa dan mengandalkan Tuhan saja. Berkati setiap kami Tuhan, khususnya untuk pertemuan yang akan datang, firman Tuhan juga boleh meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kita sebagai keluarga Kristen. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.